يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para asatiz, para sesepuh yang saya muliakan, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Syujuddin ma'atan ghabitu lihayatihi, guru kita Bapak Haji Ilyas Supridustam MA juga ma'atan ghabitu lihayatihi, para penasehat, para sesepuh yang saya ta'zami, hadirin hadirat jamaah sekalian yang saya muliakan. Puji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Wabil khusus pada malam hari ini malam euforia, malam sukacita. Besok kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Benar ya? Udah tua juga ya. Panitia pada sibuk mikirin lomba besok mempersiapkan, tapi Bapak Ibu masih melangkahkan kaki untuk ngaji sebentar. Ntar malam baru karaokean ya. Kayaknya gitu ya. Biar berimbang, ngaji ya ongko, karaokean ya jalan. Ya apa-apa, yang penting ngaji dulu. Tentu kita bersyukur, ini nikmat yang luar biasa yang gak semua orang dapatkan, nikmat kesempatan untuk mengisi waktu kita untuk hal-hal yang baik. Insya Allah manfaatnya pun baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada karibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita kebagian syafaatnya. Amin.
amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita masih di bab tarhibi min masawiyil akhlak, bab kewaspadaan terhadap akhlak-akhlak yang tidak baik. Bulan lalu kalau nggak salah sampai di hadis tentang pelit ya, kalau nggak salah ya. Kita lanjutkan. Jadi bakhil bagian daripada akhlak yang enggak mesti dimiliki, enggak, harus ditinggalkan. Jangan sampai kita punya sifat bakhil, karena bakhil itu sangat membinasakan orang-orang yang enggak mampu. Kita teruskan kajian hadis di kitab Bulughul Maram, masih di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mahmud ibni Labid, dari sahabat Mahmud bin Labid. Ini perawi yang jarang terdengar, asing ya, tapi beliau thiqah dan qabit, terjaga hafalannya dan bagus kepribadiannya. Namanya Mahmud ibnu Labid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, inna akhwafa, inna sesungguhnya akhwafa, yang lebih aku khawatirkan, yang lebih aku takutkan daripada umatku, ma akhafu alaikum, apa-apa yang aku khawatirkan terhadap kalian. Jadi sesuatu yang paling aku khawatirkan dari apa-apa yang aku khawatirkan kepadamu, kata Rasul, adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Jadi akhlak yang tidak baik berikutnya adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya'u, riya. Jadi ibadah sedekah yang orientasinya bukan karena lillah, bukan karena Allah, tapi karena selain Allah, itu namanya riya. Ibadahnya itu ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, sedekahnya ingin dikatakan dermawan, baik, ingin pujian. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah justru sangat mengkhawatirkan riya daripada musyrik atau syirkul akbar? Musyrik menyembah berhala, nyembah patung, nyembah gunung, nyembah pohon-pohonan, nyembah keris. Rasul tidak terlalu khawatir kalau yang begitu, walaupun tuh dampaknya luar biasa. Ya kalau sudah musyrik kan ya mensekutukan Allah, dosa yang tidak terampuni. Tetapi justru Rasulullah itu yang lebih dikhawatirkan oleh beliau itu malah syirik kecil, riya. Itu lebih khawatir Rasulullah. Kenapa? Karena seoon-oonnya umatnya Nabi, ya mayoritas mereka tahu, walaupun ada juga yang masih geblek, nyembah berhala, nyembah keris masih ada, tapi sedikit lah. Mayoritas umat Islam itu tahu yang namanya menyekutukan Allah, mensekutukan Allah itu dosa besar. Maka Nabi nggak terlalu khawatir. Justru yang membahayakan itu syirik kecil, syirik yang nggak kerasa. Itu yang dikhawatirkan sama Rasulullah. Sholat ingin dikatakan alim, ingin dikatakan soleh, ingin diakui sebagai ahli ibadah. Jidat sampai diitem-itemin biar ada bekas sujud, bekas karpet. Kalau guru kita bekas sujud, beliau tahajudnya banyak, Ustaz Nawawi. Saya tahu beliau ibadahnya banyak. Dan yang baru kemarin sholat udah hitam dahinya. Hanya di pertanyaan, kalau beliau mah sholatnya Isya aja 5 rakaat, Maghrib 5 rakaat, banyak kan. Ingin dipuji manusia dalam konteks ilmu hadis itu namanya riya, syirkul asghar, syirik kecil. Tetapi ternyata dalam konteks ilmu tasawuf yang namanya riya itu
bukan ibadah pengen dipuji. Justru dalam ilmu tasawuf lebih berat lagi. Ibadah terang-terangan, sedekah terang-terangan, ingin dipuji oleh manusia, itu sudah masuk kategori syirkul akbar, musyrik. Ibadah terang-terangan, sedekah terang-terangan karena ingin diakui oleh orang-orang, ingin dipuji oleh orang lain, itu sudah musyrik. Kenapa musyrik? Karena ibadahnya bukan untuk Tuhan. Ibadahnya bukan untuk Allah, tapi ibadahnya untuk selain Allah. Konteks ilmu tasawuf begitu yang namanya musyrik. Ibadah ingin dipuji itu sudah musyrik. Dalam konteks ilmu hadis itu riya. Tetapi riya itu justru dalam konteks ilmu tasawuf, riya itu adalah ibadah yang tersembunyi, sedekah yang sir, yang diam-diam ingin dikatakan ikhlas, itu riya. Jadi repot Pak, urusan hati itu maju mundur kena, mundur kena, udah kayak film Dono. Iya kan? Maju kena, mundur kena. Karena yang namanya ibadah itu mau terang-terangan kek, mau diam-diam kek, hatinya terjaga, itu ibadah yang benar. Enggak peduli dengan kemasan. Mau pakai gamis kek, mau pakai baju koko kek, mau pakai singlet kek, mereka udah nggak peduli. Itu wali kayak begitu. Wali itu ibadah nggak butuh pengakuan. Kadang jadi kayak orang gila, kadang kelihatan maksiat. Mereka nggak peduli dengan kemasan. Karena ibadah itu mutlak hablum minallah, ta'abbud, penghambaan, nggak peduli dengan kemasan. Emang kita dandan mulu. Ya nggak apa-apa, karena mantesin ya, karena kita ngerasa nggak pantas, masa mau ke masjid pakai singlet kan begitu. Tapi tetap dijaga hatimu, hati dijaga. Jangan sampai karena ulah berpakaian ini ingin diakui bajunya bagus, udeng-udengnya kayak ban Vespa, soleh, jenggotnya diambrang-ambrangin begitu. Jangan, capek. Ibadah macam itu capek. Ibadah ingin diakui oleh orang lain itu capeknya luar biasa Pak. Kalau nggak dipuji ngambek, nggak dihormati mutung, nggak dikasih tempat purik. Itu masih repot dengan kemasan. Hati dijaga. Mau terang-terangan kek, mau diam-diam kek, hatinya tetap terjaga, ibadahnya lillah karena Allah. Ayo saya bahas. Budaya kita ketika Jumatan atau apapun konteksnya, kan DKM suka ngumumin dapat sedekah dari Bapak Fulan bin Fulan untuk Fulan bin Fulan, betul? Nah, ketika diumumkan jamaah dua versi, udah kayak ijazah palsu, ada yang pro ada yang kontra, betul kan? Kan sama begitu hidup mah. Sama ketika Pak Haji Udin mengumumkan sedekah ada sumbangan, dua versi jamaah, tibang 600.000 pakai diumumin, ya kan? Nyumbang kagak, ngatain orang yang nyumbang. Padahal yang nyumbang itu belum tentu ingin dipuji, betul? Karena kan hati dia yang tahu cuma Allah. Lah kita nyumbang kagak nggerutu iya, nyumbang kagak protes mulu, nyalahin orang terus, suzon terus sama ibadah orang. Kapan kelarnya? Baik, saya bedah. Urusan dia ingin dipuji orang lain, urusan dia nggak ikhlas, itu urusan dia dengan Tuhannya, betul nggak? Tetapi dia nyumbang untuk masjid, ada manfaatnya nggak? Itu dulu. Kang Deddy Mulyadi nyumbang orang miskin, ada manfaatnya nggak? Urusan dia ingin jadi RI 1, ingin jadi apa, urusan dia, kita nggak ada yang tahu. Tapi bagaimanapun dia nyumbang orang susah, dia sedekah kepada orang lain, itu ada manfaatnya enggak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik uang itu yang bisa mengasih manfaat orang lain. Lah kita yang modal komplain doang, itu ada manfaat apa kagak? Nah, sementara beliau yang sedekah terang-terang, amplopnya diumumkan, belum tentu dia ingin dipuji. Bisa jadi semangatnya begini, Pak Ustadz umumin aja, barangkali dengan saya sedekah orang berlomba-lomba, nggak mau kalah juga sedekah. Bagus,
Syiar ngajak orang, menunjukkan kepada orang lain untuk berbuat baik, dapat pahala, namanya calo kebaikan. Man dalla ala khair falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan, mengajak orang untuk dalam kebaikan, maka yang ngajak, yang nuntun, yang menunjukkan itu kebagian pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Tuh ngajak orang. Kalau yang tadi sedekah terang-terangan, inginnya biar orang ikut-ikutan sedekah, ketika orang sedekah dapat pahala double. Sedekah dia dan sedekah orang lain lantaran dia yang ngajak untuk bersedekah. Maka jangan rusak hatimu. Jangan merusak hati untuk berseuzon tentang sedekahnya orang, tentang ibadahnya orang. Rusak hati kita. Ibadah kagak, komplain iya. Ibadah tidak, suuzon iya. Itu yang terang-terangan. Sekarang yang diam-diam. Pak Yudin, maaf ini pengen sedekah buat masjid, tapi minta tolong nggak usah diumumin. Saya mah nggak ke orang-orang, saya mah ikhlas lillahi ta'ala. Itu ria. Sedekah diam-diam, nggak mau diumumin, tapi ingin dianggap ikhlas. Itu ria. Tasawuf begitu. Terang-terangan ingin dipuji, ya musyrik. Diam-diam ingin dikatakan ikhlas, ya ria. Sama-sama ibadah yang nggak diterima. Kuncinya adalah jaga hati. Biarkan ibadah orang lain dengan ibadahnya. Biarkan orang ibadah dengan caranya sendiri. Kita harus berupaya menjadi lebih baik. Kalau kita lihat orang terang-terangan seakan-akan dia ingin dipuji, nauzubillah min zalik, insyaallah saya bersedekah tidak akan seperti itu. Cukup dalam hati seperti itu dan lakukan. Enggak usah mengatakan saya lebih ikhlas daripada yang jahar atau terang-terangan. Jadi inilah kekhawatiran Rasul kepada umatnya atau kepada kita. Justru yang lebih mengkhawatirkan itu adalah syirkul ashar. Riya itu sangat berbahaya. Kita pede dengan ibadah kita, ya kan, udah seakan-akan ibadahnya banyak, pas di hari kiamat nggak ada, nggak kecatat. Kenapa? Kosong, ibadahnya bukan karena Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang sholat cilaka. Yang sholat saja ada yang cilaka. Itu yang sholat, apalagi yang gak sholat. Siapa mereka? Yang lalai dalam sholatnya. Ini maknanya luas. Lalai itu bisa jadi menunda atau meremeh-remehkan sholat. Kalau meninggalkan bukan lalai namanya. Lalai itu hatinya tidak dihadirkan saat sholat. Hatinya kemana, ucapan kemana, pikiran kemana, itu juga lalai. Selingkuh. Jadi sholat kalau pikirannya nggak matching, hatinya kemana-mana saat sholat, itu termasuk lalai, Pak. Maka kenapa Kiai Ilyas ngajak istighfar banyak-banyak? Itu untuk menghapuskan dosa itu. Kadang saat kita sholat, kita dosa nggak? Banyak dosa kita, Pak. Mulut nih, congor kita sama hati sama pikiran kita nggak matching, kemana-mana. Mulutnya baca apa, hatinya kemana, pikiran kemana. Katanya ngadep Tuhan. Selingkuh nggak tuh? Selingkuh. Jadi kita nggak klimak, talaqi, berjumpa dengan Allahnya itu nggak klimak. Karena pikiran hati kita ya sah, sholatnya sah. Sholat yang begitu tetap sah. Sholat itu yang selagi dia memenuhi syarat dan rukunnya sah sholatnya. Tapi nggak nikmat kalau ibadahnya macam itu. Nah, itu termasuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi meremehkan sholat. Sholatnya yang penting menggugurkan kewajiban. Itu lalai. Kalau meninggalkan bukan lalai lagi, namanya nggak sholat namanya. Kan fawailul lil musallin, cilaka bagi orang yang sholat. Yang sholatnya ya dianggap remeh, yang penting sholat, yang penting gugurkan kewajiban, enggak memperhatikan saat rukunnya, itu lalai. Alladzina hum yura'un, orang yang ibadah ingin dipuji. Neraka well.
Well, cilaka orang yang ibadah. Itulah kekhawatiran Rasul kepada kita sebagai umatnya. Jangan sampai biarkan hati ini terjangkit penyakit syirkul ashar atau riya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasul mengatakan ayatul munafiki salasun. Tanda atau ciri orang munafik ayat tilu, ada 3 ciri orang munafik yang nerakanya paling bawah. Yang pertama, iza haddasa kadzaba. Ciri orang munafik itu kalau dia bercerita dusta, kalau dia ngomong enggak jeboh, ora danta, bohong. Itu munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji ingkar dengan janjinya. Ini dewan, pemimpin. Kalau saya jadi, saya anu. Kalau saya anu, saya jadi. Ngomong begitu. Oh, pas jadi karpetnya diambil lagi. Ya. Enggak jadi, jalanan digulung lagi sama dia aspalnya. Berjanji ingkar. Ini penyakitnya pemimpin. Mau kalau lagi nyalon, buset deh. Anunya, visi misinya, sampai selebar anu, panjang banget visi misi. Udah jadi mah kentut. Berjanji ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau dikasih amanat khianat. Dikasih tapu kepemimpinan, diserahkan jabatan, khana, khianat. Bahkan di hadis lain, salah satu orang yang sangat dibenci oleh Allah adalah wal imamul jair. Arba'atun yabghuduhumullahu ta'ala. Ada 4 golongan yang sangat dibenci oleh Allah. Al-buyaul halab, pedagang yang curang. Wal imamul wasyekhuz zani. Kemudian wal imamul jair, pemimpin yang doraka. Itu yang sangat dibenci oleh Allah. Nah, inilah 3 ciri orang munafik itu. Jika berkata dia dusta, jika berjanji dia ingkar, dikasih amanat dia khianat. Hati-hati ketika jadi pemimpin. Sesungguhnya pemimpin itu adalah berat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk sebagai gubernur Madinah, pertama kali ucapan beliau ketika terpilih sebagai gubernur, ketika diangkat sebagai gubernur, bukannya kayak pemimpin sekarang. Kalau orang sekarang kan ketika jadi ngomong apa? Alhamdulillah. Beliau enggak. Ketika diangkat jadi gubernur, pertama kali yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Musibah. Ujiannya sangat berat pemimpin itu. Coba aja sekarang kita lek-lekan. Jadi kepala desa berapa miliar keluarnya? Gajinya berapa PNS? Lebih gede gajinya karyawan pabrik. Serius. Maka dari mana biar balik? Ya korupsi. No, Sumber Jaya. Ya, malam ini saya ngisi di sana, di desa. Kepala desanya meninggal, bendaharanya bunuh diri. 8 miliar habis duit desa karena diangkat PJ baru. Nah, hari ini syukuran saya pada Isa, saya ceramah di sana. Duit dari mana kalau nggak korupsi? Nah, ini pemimpin yang akan dikategorikan sebagai pemimpin yang doraka. Sangat bahaya. Nah, beliau Khalifah Umar bin Aziz ketika ditunjuk sebagai khalifah, bukan alhamdulillah, tapi innalillah, musibah. Karena jangankan kita mimpin orang banyak, mimpin diri sendiri atau keluarga itu berat pertanggungjawabannya, Pak. Kata Rasul begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dirimu pemimpin, kata Rasul. Setiap diri kita itu pemimpin. Ini pemimpin yang paling kecil nih tingkatannya. Kita pemimpin. Apa yang kita pimpin? Ya indera kita, ya kaki kita, ya tangan kita, ya telinga kita, ya pikiran kita. Kita harus kondisikan mereka. Kenapa? Di hari kiamat rakyat kita, kaki tangan akan bersaksi.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat, nakhtimu ala afwahim, akan dikunci cocot mereka. Wa tukallimuna aydihim, akan berkata tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi rakyat berikutnya, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, tentang apa yang mereka saksikan di dunia. Cerita rakyat kita. Itu baru diri sendiri. Naik ke atas keluarga, pemimpin keluarga makin berat. Bu, enakan jadi perempuan, modal beranak masak doang, ya kan? Nggak ada tanggung jawab kepada suami, nggak, anak juga enggak. Semuanya suami tanggung jawab. Bener kagaknya anak istri, suami tanggung jawab. Suami soleh masuk surga, dewek-dewek. Anak bini neraka, hari kiamat ora jadi tuh suami masuk surga. Kenapa? Bini sama anaknya komplain. Ya Rob, saya dan anakku, kata seorang istri, masuk neraka, dia suamiku masuk surga dewek-dewek. Saya protes ya Tuhan, karena saya nggak ibadah, anak saya nggak sholat lantaran suami saya nggak pernah bimbing saya. Maka hari ini tolong ya Rob, agar suami saya neraka bersama kami di neraka juga. Tuh, makanya jadi suami kudu soleh, wajib soleh. Bini PA nggak apa-apa. jangan harus soleh lah. Kalau lakinya nggak soleh, bagaimana mimpin bininya, anaknya? Kita solehkan, ajarkan bini, bini pinter, bini ngajar anak, begitu caranya, begitu. Jadi madrasatul ula, sekolah yang paling pertama itu ya bini-bini itu, para istri. Gimana caranya? Suami kudu soleh. Maka tapi aneh sekarang tuh yang ngaji kebanyakan emak-emak, ya kan? Suaminya memancing, suaminya gaplean, karaokean. Emak-emak yang ngaji kemana-mana, kebulak-balik. Suami tanggung jawabnya berat. Itu baru tingkatan keluarga, pemimpin dalam keluarga. Naik ke atas, RT. Lah jangan salah, udah orang digaji, neraka lagi ntar. Ya orang curang RT-nya. BLT yang dibagi yang saudara dia doang, yang lain kagak. Gas kayak mertua saya nggak kebagian sampai 10 tahun gerutu sampai sekarang. Tuh RT bilang teh bebe neraka lu teh. Mana tetanggaan sama RT nggak kebagian. Dianggapnya karena mantunya orang kaya, suwe kata saya. Iya, hati-hati. Itu baru RT. RW makin banyak rakyatnya, makin berat pertanggungjawaban di hari kiamat. Makanya Khalifah Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah, beliau keliling kampung nyari orang-orang yang lagi masak. Ketemu ibu-ibu lagi masak batu, anaknya pada tidur nungguin emaknya masak apa, dibohongin. Pulang langsung ke Baitul Mal. Itu khalifah begitu. Jadi gerilya. Apa bahasa gitu kata? Pemimpin itu belusukan. Ya begitu. Belusukan itu sunnah. Pemimpin udah begitu. Karena kalau percaya menteri kadang-kadang PA, kadang-kadang nggak dipercaya, nggak bisa dipercaya. Bagus itu pemimpin belusukan, tahu rakyatnya. Emang udah begitu. Jangan menang di kursi, percaya sama rakyatnya. Macam Prabowo kan akhirnya kejebak. Ya bukan ini sedikit politik tapi bukan jelek, bukannya dibutuh kita kritisi, nggak apa-apa. Beliau tegas, tapi kadang-kadang karena politik imbal balik, nggak enak karena ngedukung kampanye, nggak enak ngedukung ini, ya kan? Akhirnya kepilih tuh yang PA-PA. Tanah nganggur mau disita, kan geblek. Uang nganggur disita, lebih ini nganggur mau disita. Apa baik? Bab ini saya orang setuju, bener. Masa tanah 3 tahun gak ada apa-apa yang disita negara, bapak moyangmu yang berjuang, iya kan? Orang ngumpulin duit buat beli tanah, petang panting, sampai ke bol-bol, ngomongnya begini, saya kesel banget. Orang nyari duit mau disita. Duit kita nganggur nggak diapa-apain, nabung diblokir. Katanya ayo menabung, ayo menabung. Ya nabung kan nggak diambil pak, namanya nabung, diblokir. Pemimpin macam apa? Ini bukan ngerutu. Artinya kita kudu protes. Yang nggak baik-baik kita protes. Yang baik kita anggap itu baik. Yang jelek kita kritisi. Tapi cara mengkritik jangan kasar.
Artinya kita sebagai pemimpin harus menerima ketika ada kritikan, terimalah kritikan untuk membangun rakyat yang benar. Begitu. Saya nggak setuju. Mau dia orang mana, kalau dia bikin kebijakan yang menyengsarakan, nanti ada hadisnya, berat hadisnya. Bagaimana Rasulullah mendoakan belangsak kepada pemimpin yang menyusahkan rakyatnya. Nanti hadisnya saya baca. Itu hadis berikutnya tentang ciri orang munafik. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bahwa Rasul bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Sibabul muslimi, mencaci maki orang Islam itu fasik. Fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh sesama muslim itu kafir. Akhlak yang tidak baik berikutnya adalah mencaci maki orang lain itu fasik, dan membunuh itu kafir. Di hari kiamat orang yang membunuh langsung masuk neraka tanpa pertanyaan. Pembunuh. Wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, perkara yang langsung dijatuhkan hukuman di hari kiamat hubungan manusia adalah dalam hal darah. Menumpahkan darah manusia itu langsung disiksa tanpa hisab, tanpa pertanyaan. Itu beratnya bagi si pembunuh. Berikutnya, iyyakum wazzann, hati-hatilah kamu, waspadalah kamu terhadap prasangka, sakwasangka, suuzon. Nah, ini juga akhlak yang enggak baik. Singit, pikiran singit, miring mulu pikirannya. Orang benar dia salah, orang salah dia makin salah. Enggak ada benernya. Fa inna zonna, karena sakwasangka itu, karena zon atau prasangka itu akdzabul hadis, seburuk-buruknya cerita. Seburuk-buruknya cerita. Itu nggak boleh, merusak hati. Sakwasangka itu akan merusak hati. Dua hadis lagi. Dari Ma'qal bin Yasar, ini hadis mutawatir muttafaqun alaih. Beliau mendengar sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, bahwa Rasul bersabda, ma min abdin, tidaklah daripada seorang hamba, yastar'ihillahu ra'iyatan, diserahi kepemimpinan, diberikan amanah menjadi pemimpin, yamutu, kemudian mati, yamutu yauma yamutu, di hari kematiannya, wa huwa ghasyun, dan dia memimpin dalam keadaan curang, li ra'iyati, kepada rakyatnya, illa harramallahu ilal jannah, Allah mengharamkan dia masuk surga. Pemimpin yang curang haram masuk surga. Muttafaqun alaih. Ini berat di sini buat pemimpin, biar nggak bangga. Pemimpin tuh kalau dia bener, surganya paling dulu. Karena yang bersaksi rakyatnya. Makin banyak bersaksi bahwa dia pemimpin yang bener, bablas, nggak pakai pertanyaan. Tapi sebaliknya kalau rakyatnya teriaknya protes, rakyatnya demo, itu baru di dunia di demo, baru di dunia Pak, udah di demo, apalagi di sono. Yang demo bukannya manusia lagi, malaikat ngelarang dia masuk surga. Illa haram Allah alaihil jannah, Allah haramkan dia masuk surga kepada pemimpin yang khianat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma man wali. Nah, ini baru doa. Rasul saking gemesnya sama pemimpin yang kagak amanah, yang khianat, doanya begini, ini pedes banget doanya. Allahumma ya Allah, man wali, bagi orang yang menguasai, min amri ummati syai'an, daripada urusan umatku. Ya Allah, bagi orang yang menguasai, yang memimpin, mengurusi urusan umatku, fasyaqqa alaihim, dan dia menyusahkan rakyatnya, menyusahkan umatku, apa kata Rasul? Fasquq alaih, ya Allah susahkanlah dia. Ini Nabi udah ngedoain Pak. Makanya bukan hukum alam, emang Nabi ngedoain. Pemimpin yang doraka, pemimpin yang culas, pemimpin yang korupsi, kolusi, nepotisme, itu di dunia langsung diseksa. Polisi kerjanya ngejarah umpama,
ya kan ya. Pulang-pulang sepatunya penuh sama duit. Saya punya teman dulu anak polisi. Jadi kalau dia mau ngambil duit, buka sepatu bapaknya yang panjang itu, Polantas. Oh begitu. Bikin SIM, nggak semua polisi loh ya. Banyak yang bener, tapi lebih banyak yang kecuali polisi tidur, itu bener dah. Ya kita nggak katakan semua polisi begitu, tapi nyatanya dibilang oknum ya banyak ya. Pokoknya gitu dah. Bikin SIM orang pernah lulus. Oh, 7 kali tes kagak lulus. Coba gantian, Bapak berani nggak nyuruh polisi tes SIM? Pengen tahu, udah gendut kan? Kayak abang kan, suruh ini apa lulus mereka? Kagak juga sebenarnya. Tapi kalau punya duit, lulus. 700.000 lulus. Kalau nggak punya 700, orang lulus. Nah, yang begitu-begitu udah didoain sama Rasul. Makanya kita nggak usah nyumpahin sebenarnya. Blangsak dewek. Benar. Blangsak dewek masuk penjara, ya kan? Udah blangsak dewek. Faskuk alaih. Kata Rasul, susahkanlah mereka orang yang jadi pemimpin tapi menganiaya pemimpin rakyatnya, culas kepada rakyatnya, korupsi, itu akan diblangsakin sama Allah. Karena itu doanya Nabi kepada para pemimpin yang tidak benar dalam memimpin. Mudah-mudahan tentunya kita yang menjadi pemimpin pribadi, pemimpin keluarga ini menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan di hari kemerdekaan ini, kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan oleh Allah pemimpin yang benar, yang baik, yang soleh, solehah, yang amanah dan tidak khianat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.